hubungan jangan dipaksakan kalau nggak sehat, kasihan anak-anak juga kan. Ternyata memang mungkin ada kesalahan gue yang memang gue nggak tahu gitu kan. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single factor bersama para narasumber single factor yang sukses di bidangnya. Masuk ke episode 19, narasumber kita adalah seorang ayah tunggal atau single dad yang pernah menjadi penyiar di Mustang FM Jakarta dan saat ini profesinya merambah ke dunia properti dan jual beli. Jual beli yang kayak gimana sih? Kita ngobrol langsung yuk sama Mas Vicky Fatur Rahman atau Pikok. Hai. Halo Kimi, Mbak Kimi, Kak Kimi, Bu Kimi, apa kabar? Apa kabar Pikok, Om Pikok, Mas Pikok ya kan? Baik. Gila ya. Baik. Pikok aja panggilnya. Pikok aja ya. Pikok dan Kimi kan? Ya, kan? siap. Jadi PK Pikok Kimi. Jujur gue agak deg-degan nih wawancara Pikok dulu kan, siapa sih yang nggak tahu Pikok gitu kan kalau anak nggak ada dulu aja lebay Bu. Siapa tahu loh ada aja julid, jadi baru tahu kata julid ya. Salah ya. Siapa tahu ya kan pendengar Listen to Kimi FM ini kan ada single mom, single dad yang dulunya pernah muda dengerin Mustang Double 8 itu kan dari zamannya Mustang 105,5 ya dulu. 105 ya 100.5 Nah, FM kan? ke Mustang Double 8 FM. Siapa tahu kan dengar Pikok, loh kok ada di sini gitu. Oh my god. Akhirnya single mom and single dad bersatu. Double dong kita udah single. Iya, by the way apa kabar ya ampun setelah lama gak ketemu? Alhamdulillah baik. Walaupun keadaan sekarang di luar sana sedang tidak baik-baik saja, tapi berharap gua, keluarga, teman-teman, kerabat yang gua kenal semua baik-baik saja. Baik-baik ya insya Allah. Bicara pandemi ya guys. Iya benar-benar. Ini kita juga melakukan podcast di era PSBB kan, masih PSBB gitu kan. Jadi memang ya bisa dibilang keadaan lagi sulit sekarang tapi harus tetap bangkit gitu. Betul. Dan kita harus ikutin protokol kesehatannya ya, kayak seperti saya dan Kak Kimi ini kita social distancing. Jarak itu 20 meter ke depan. Jauh banget. Kan pakai ini. Ya ada gue udah ambasador gitu. Jauh ya kejauhan. Ya. Pikok by the way kan dulu lo kan penyiar, bisa bilang salah satu penyiar di radio anak muda tuh ya, Mustang. Sekarang juga looknya masih kelihatan muda. Kalau gue liat nggak berubah lo Pikok dari dulu sampai sekarang gitu. Kenapa sih? Ya gitu. Radio anak muda tuh nggak mesti anak muda. Nah tuh, gitu. Ya kan yang penting yang spiritnya dapet. Nah gitu. Iya, Pikok tuh sosoknya masih kelihatan Pikok zaman dulu loh. Mereka ketipu sih sama KTP. Padahal aslinya gue tuh muda banget loh. Gitu kayak ya? Iya. Gak kalah mau kan anak muda sekarang. Iya. Cuman bahasanya juga ketinggalan. Rasanya apa? Masih kelihatan kayak dulu gue ketemu sampai sekarang. Masa sih? Iya, maksudnya kalau kan lu udah jadi seorang bapak atau seorang ayah gitu ya. Mau kakek malah. Oh iya. Ponakan gue. udah mau punya cucu gue. Oh gitu. Ya maksudnya bisa ya masih kelihatan inilah still look young gitu. Alhamdulillah, amin, terima kasih. Apa ya kalau gue sih jalanin hidup itu make it simple aja lah ya. Make it simple. Maksudnya kan setiap orang pasti punya masalah, iya kan? Setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Nggak mungkin melulu enak melulu lempeng gitu kan ya. Tapi semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah sambil kita cari jalan keluarnya jangan terlalu membuat masalah itu terlalu jadi berat gitu loh. Bukannya kita berarti kayak denial ya sama masalah itu, jadi kayak enggak, sambil cari solusi juga, tapi kita juga berharap si masalah itu ada, kita juga berjalan baik-baik saja, nggak terlalu depresi, gitu. Jadi easy going aja sih. Easy going. Itu doang sih, easy going. Easy going ya. Terlalu improv banyak ribet ya. Sebenarnya easy going aja. Nggak apa-apa, namanya penyiar kan ya Bo, pasti banyak ngomong. Ini gue asli gue kangen. Kangen ya. Kangen siaran loh Kim. Terima kasih udah undang gue, karena gue itu terakhir benar-benar depan mic
as announcer atau ya kayak seperti Tahun penyiar ya. berapa sih itu? 2014. Serius? Oh, 6 tahun yang lalu dong. di Light FM. Iya, Light Udah nggak ada FM. lagu udah almarhum tuh Light FM. Udah ganti nama. Jadi Mos Radio. Hai teman-teman Mos Radio. Hai Mas Yudi. Halo. Nanti kan gue akan posting nih di IG gitu. Dia kan follow iya, gue iya. di IG. Halo Mas Yudi. Pokoknya teman-teman di Ramako Group. Sekarang udah beda ya, udah beda Ramako Group. Udah Mari. Mari. Maka radio ini Integra, apa ya? Oh, Integra. Ya, Iya, Mas iya. Bayu, King Cabi juga follow gue. Ntar gue Hai posting semua. siaran gitu. Heeh. Passionnya masih ke dunia radio nggak sih? Atau memang ya udah gitu loh? Maksudnya Kalau gue udah nggak ke radio, ya udah tinggalin aja gitu. Kalau passion sendiri sih masih ada sebenarnya. Rata-rata kalau gue rasa ya, nggak tahu ya sih teman-teman penyiar ex radio ex radio announcer atau apa namanya part timer di luar sana yang kangen dengan masa-masa bahagia dulu. Gitu. Tapi kalau gue pribadi sih masih ada sebenarnya keinginan untuk siaran. Cuma balik lagi kan karena diriku kan single dad ya, single parent ya. Itu schedule-nya Bu. Apalagi kalau sudah dapat kita gini loh. Kalau kita jadi penyiar reguler kita kan bukan artis ya. Kalau artis mah enak ya ikutin jadwal artis. Maksudnya kalau kita itu kan jadi penyiar reguler gitu kan kalau ditentukan oleh itu entah koordinator penyiar atau mungkin program director, schedule-nya itu kan kita harus fleksibel kan. Maksudnya anytime kita harus oke gitu kan. Belum nanti kalau kita backup ada penyiar reguler lainnya yang berhalangan, ya kan standby. Sementara untuk kondisi sekarang gue single parent dengan anak ikut gue, ya gue kan nggak bisa kayak gitu ya Bu ya. Bingung mikirnya ninggalin ini aja jadi bintang tamu dirimu kan, ya bintang tamu. jadi tamu dirimu aja kan. Iya, kita harus mati gue bujuk-bujuk bokap gue jagain anak gue. Aduh, ini salah satu kehormatan juga seorang Pikok bisa hadir di sela-sela kesibukannya mengurus anak gitu kan. Alhamdulillah. Iya kan, thanks to you loh by the way. Gue yang terima kasih diundang. Kita belum closing. Oh, belum closing ya? Durasi. Mas, by the way, Ya. Pikok, by the way kan kalau Ya. misalkan kita kembali lagi nih podcast Listen to Kim FM ini kan menghadirkan single fighter, ada single mom, single dad, single woman and man yang pernah nikah dan belum pernah nikah. Nah, posisinya Pikok adalah single dad atau ayah tunggal. Katakanlah kita juga pengen tahu gitu gimana sih caranya seorang ayah tunggal, apalagi kan anaknya ikut kamu gitu kan. Pengen tahu satu sisi kan kamu juga sekarang kan profesinya sebagai bisnismen ya, jual beli itu gitu kan, lebih ke sana kan sekarang. Bisnismen lah, broker. McLaren atau mediator gitu. Banyak ya. Iya. Nah. Calo sebenarnya sih ujung-ujungnya. Nggak apa-apa, maksud gue. Property agent ya. Iya, property agent gitu Ya. kan. Kembali lagi tadi seperti sudah kita opening bahwa kamu sukses ke sana, sekarang bidangnya gimana tuh ngatur waktunya? Secara tadi juga kan udah bilang, udah bridging anak gue harus inilah itu. Secara kita juga berapa kali janjian, Kim nunggu anak gue school from home dulu, mesti ini mesti itu gitu. How you handle this sih sebagai seorang ayah tunggal? Kalau itu kebetulan waktu saat gue divorce itu kan anak gue ikut gue itu kurang lebih 2014 tuh dia umur 2 tahun. Masih 2 tahun. Kalau itu benar totally gue asli nggak bisa ngapa-ngapain, cuman karena gue dan keluarga tipikal yang nggak percaya 100% anak tuh sama neni. Sorry ya, maaf ya, maksudnya kan beda-beda ya sama pengasuh, babysitter, asisten rumah tangga gitu kan. Kita mau asuh sendiri. Nah itu beneran totally blank, gue nggak bisa. Akhirnya gue hijrah lah ke Jogja itu 2000 sampai dia playgroup, ya kan, ditambung sama adik-adikku. Terus itu karena gue kerjanya juga di situ kebetulan di rumah aja saat itu. Nah balik lagi ke sini 2017 dia masuk TK, masih nggak bisa juga, masih tetap jadi gue yang online aja gitu loh. Kan kita apa aja kan, palu gada kan, Yes, palu yes. minta gue ada kan, ya kan. Yang penting dapat cuan. Yes, itu the point is itu kan, ya kan. Nah terus udah mulai kelas 1 SD itu TK, TKB kelas 1 udah mulai bisa gue tinggal gitu. Nah kenapa gue nggak bisa ambil maksud gue yang kantoran,
office hour, karena ninggal juga nggak bisa lama. Property agent broker itu nggak semua, kebetulan gue properti memang khusus untuk properti kan, jual beli sewa juga gue jarang ini kan. Itu kan nggak hampir tiap hari, Bu. Dan mostly kebanyakan mereka weekend loh. Kalau calon buyer kalau mau survei itu mereka mostly weekend, karena weekdays kan mereka ada yang kerja, ada yang sibuk ini dan mereka biasanya kalau mau survei itu di weekdays mungkin dia sendiri, tapi kita harus spend weekend lagi buat dia bawa family keluarga kan. Beli rumah itu kan gak kayak mau ini kayak ke ini ambasador gitu ya, mau beli baju gitu kan. Kalau beli rumah itu kan wah, nah itu untungnya gue bisa atur schedule itu. Bahkan ada beberapa saat yang anak gue ikut juga, karena emang nggak ada yang bisa gue titipin kan. Ikut, dia jadi wah lucu juga nih anak, jadi broker cilik gitu ya, little broker, little agent, karena dia ngelihat gue. Kan gue selalu video kan bikin kalau rumah atau aset atau objek yang mau kalau tanah enggak lah ya, tapi kalau rumah itu pasti kan gue bikin video kan. Ini ruang dari depan sampai ke ruang tamu apa segala, dia ikut Bu. Belum gue aja gaptek nggak bisa posting bikin itunya gimana. Oke guys, dia pakai guys kan anak-anak sekarang kan. Guys, ini rumahnya, ini rumah pintu utama, ini kamar utama tuh, lihat tuh, keren kan? Ini kamar mandi ini, iya. Jadi vlogger gitu. Jadi gue sambil videoin, sambil kadang foto-foto dia harus in frame. Di asetnya sementara kan masa gue jualan rumah, gue pasti ada anaknya juga kan, gak lucu kan. Jadi gue ambil, ya kamu silakan ambil, tapi setelah ini gue ambil yang lainnya juga yang ada dia kan. Gitu, jadi fleksibel. Lebih fleksibel waktunya. Fleksibel. Kadang dia ikut dia di rumah kalau bisa dititip tapi waktunya nggak terlalu memakan waktu banyak Bu. Oke. Berarti kembali lagi. That's why I love it. Iya kembali lagi itu bisa menjadi pilihannya Mas Piko kan sekarang setelah menjadi single dad gitu kan. Kalau dari 2014 sekarang 2020 udah 6 tahun dong ya dirimu menjadi ayah tunggal ya. Jadi ayah juga, jadi bunda juga. Jadi single parents. Pengasuh juga, dan ini pokok apa ya namanya? Multitasking lah. Padahal bukan tipe multitasking loh ya. Bener. Nah itulah kenapa podcast ini lagi-lagi hadir untuk mensupport single fighter, khususnya single mom, single dad yang punya anak. Dari kemarin kan narasumber gue itu memang single mom ya. Gue sebagai seorang wanita tau lah kerepotan. Gue salut ya sama wanita-wanita ya, deh. Tapi kan kalau wanita itu kan multitasking. Emang ada ibaratnya bisa dibilang udah secara harfiah wanita bisa mengerjakan semua. Lelaki kan yang gue tahu harus fokus, karena lelaki katanya kebanyakan karena pemburu harus fokus gitu kan, satu ya udah itu. Pikok sebagai ayah tunggal, lo ngerjain urusan kerjaan dan anak itu gimana sih? Pengen tahu sih seorang ayah tunggal versinya Pikok ngurus anak dan urusan ya property agent itu kan apalagi di weekend gitu kan. Ada tantangan seperti apa sih by the way? Kalau gua ini yang pasti gini ya, sekarang kan kita lagi di era pandemi di mana school from home kan ya. Dengan tugas yang luar biasa kan ya. Benar. Luar biasa. Maaf ya Bu Guru, banyak lu yang belum gua kumpulin tugasnya. Jadi dan setiap gua kalau pulang nih kalau ini, aduh per hari kan dua tugas. Jadi hari ini juga gua nggak bakal promosi kayaknya ke sekolah, takut kebuka aib gitu kan. Ketahuan orang tua bandel gitu kan. Jadi betul. Itu yang namanya deadline Bu. Deadline tugasnya anak gua ibaratnya lebih banyak daripada deadline gua sebagai property agent gitu, sebagai apa gitu, sebagai career daddy gitu kan. Luar biasa loh. Kelas berapa sih sekarang? Kelas 2. Kelas apa? 2. Ternyata pelajaran anak kelas 2 itu udah kayak anak SMP ya. 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, 2 SD. Kelas 2 SD itu pelajaran matematika pusing sekarang matematik. Emang gini matematik sekarang? Salah soal aja. Salah soal. Nggak gitu juga sih. Tapi gue cari solusi atau gue tanya ke Korlas. Dan gue kan di-invite Bu. Di grup itu kan gue ibu-ibu semua kan. Kebayang gak lo? Oh iya. Untung ada bapak-bapak yang 1-2, tapi kan ibu-ibu semua. Diserang ya Bu ya. Ayah Raza ngomong ikut arisan, enggak Bu. Saya bagian support aja Bu, gitu kan. Iya seru ya. Karena kan gue harus jadi, ya mau nggak mau kan, gue harus ada di grup itu untuk update tugas-tugas dari sekolah kan. Betul. Dan benar, gue nggak multitasking. Once gue terima telepon, ini ada telepon masuk, gue lagi ngajar anak gue school from home kan. Kalau lagi kerja tugas atau apa.
kalau gue angkat telepon gue buyar. Jadi telepon gue diemin, jadi miss call. Gue harus memilih kan, atau udah kamu kerjain sendiri gini gue tinggal, gue angkat telepon gue keluar. Gue nggak bisa, karena kalau gitu gue buyar, berantakan. Sana enggak, sini enggak. Pekerjaan rumah tangga semuanya laundry kiloan. Iya. Mesin cuci mau apa juga nggak pernah dipakai, laundry aja, masuk laundry aja. Makanan kan gue tinggal sama bokap, kita bertiga cowok semua kan ya. Jadi ada duda senior, ada duda junior, ada cucu gitu kan. Masak kalau nggak mie instan, kalau yang masak sendiri telur ceplok atau beli abon, beli makanan jadi kan nggak mungkin itu mulu kan. Jadi gue selalu pasti tiap pagi kalau gue bangun yang gue pikirkan adalah sarapan apa nih. Masanya bukan anak gue doang, gue juga mikirin buka gue kan. Sarapan apa ya? Oke. Terus udah mau udah sarapan, udah aman. Napas lagi nih, makan siang. Makan siang apa ya? Ya kan? Gue pikirin juga tuh. Akhirnya gue pikirin, walaupun kadang disuplai sama nyokap. Kan rumahnya jarak 1-2 kilo gitu kan. Cuma kan nyokap kita kasihan harus masak mulai kan. Jadi gue beli makan jadi. Gitu kan. Jadi gue pikir cari makan siang yang makan malam pun tinggal angetin aja. Ya andalannya apa? Bakso langganan kuahnya banyakin bude Pak De. Ada. Pakai nasi udah bakso udah paling bener kan. Okay. Terus ayam kadang kan GoFood. Tapi kalau GoFood itu kan era pandemi gini kita cari makanan yang kira-kira yang kemasannya aman, yang bisa dipanasin, higienis, yang bisa dipanasin lagi. Jadi kalaupun ya nauzubillah minzalik jangan sampai ya, mudah-mudahan sehat selalu tuh para ojol kan ya. Kalau ada yang perjalanan kena virus-virus apa kita panasin kan mati gitu loh. Jadi harus putar otaknya. Benar. Gitu Bu. Ini menariknya seorang pingok adalah kamu merawat 2 orang sebetulnya. 3 kan? sama nyokap. Rumah sebelah kan gue harus bolak-balik. Oh iya. Maksud gue karena adik-adik gue sejak berumah tangga kan pada ikut suami dan ikut keluarga masing-masing. Oh nyokap juga kamu juga yang ngurus, berperan. Kadang gue sama gantian sama adik gue, cuman kan lebih nyaman kan cowok ya, anak cowok kan. Kalau adik gue itu kan bawa 2 anak ke rumah nyokap bolak-balik. Oke, ini kan bicaranya yang satu rumah berarti ada ada bokap sama anak lah katakanlah. Ya bokap penting, anak juga lebih penting gitu kan. Lo pernah nggak sih kayak ya lo cuma mikirin bokap lo sama anak lo, tapi lo lupa bahwa diri lo juga perlu dipikirin. Enggak, gue sering keterbengkalai kok Bu. Ya Allah gue belum makan ya. Nah kayak gitu maksud gue, itu hal-hal simpel gitu. Gue perih ya udah. Tapi nggak apa-apa, ya udah makan aja. Gue prioritasin yang penting bokap kalau yang di rumah ya, bokap sama nyokap, amin mereka bersatu, bokap sama anak gue aman, kenyang. Minggu pertama PSBB itu gue panik Bu. Kenapa tuh? Bokap pertama anak gue demam 38. Sementara itu kan isu pertama Corona. Pandemi itu kan luar biasa ya sakit ya, gejalanya dan ini gue panik. Jangan ke rumah sakit gini-gini nanti ya. Aduh. Dia sampai yang ngigok-ngigok gitu kan, gue ngerinya kan step atau apa kan, gue inget wah harus ada pokoknya penurun panas itu. Cite itu. Andalan gue juga. Minuman sirup itu kan. Terus ada yang ininya pengukur suhunya. Gue kan gak punya yang tembak ya. Jadi harus yang ini kan nunggu kan, yang dikempit di ketiak itu kan. Gak punya yang ditembak di kuping atau termogan gitu maksudnya kan, nggak punya kan. Beli mahal bener gitu kan, broker alat kesehatan tiba-tiba mahal aja kan saat itu kan. Benar. Udah, oke, alhamdulillah aman. Besok turun dan nggak naik lagi. Malam besoknya bokap 38,3. Ya, ketularan demamnya. Karena mereka itu sejak hari pertama lockdown PSBB totally memang di rumah. Nah gue yang kelincahan kan, kecentilan keluar memang karena gue harus beli makanan, gue beli kebutuhan rumah memang harus gue kan. Terus gue harus supply ke nyokap juga, butuh apa mah ini. Kan berarti gue merasa bersalahnya kalau mereka sampai tertular, berarti kan dari gue kan. Sampai akhirnya gue yang mandi pulang langsung mandi baju masuk sini ini segala macam. Itu hand sanitizer sampai tangan gue tuh ambil kering. Hand sanitizer kan yang alkohol gitu kan, bukan yang pakai sabun gitu, pakai air bukan. Iya, sama gue juga kering juga. Aduh kering, keriput kayaknya gue peri-peri gitu. Ini apa gue penuh andini, gue apa kata ternyata emang karena kebanyakan kan saking baronya. Sekarang sih udah jalanin, ya udahlah. Gitu. Itu. Yang penting gue ngeliat, padahal jadi guanya sendiri nggak kepikiran.
Gue jangan sampai sakit. Gue kalau gue sakit kesian mereka gitu kan. Gue minum vitamin, habatus soda, yang kapsul, terus minum madu, gue minum susu jahe, gue minum segala macam. Karena gue berpikir kalau gue sakit kasihan nih, yang satu lansia, yang memang dikhawatirkan kan bokap, yang satu bukan balita sih, ya anak lah, anak kecil gitu kan. Jadi gue harus sehat. Wah, apa segala macam gue makan, gue minum obat, gue harus fit. Iya, makanya maksud gue tadi Peacock juga masih mikirin diri sendiri gitu kan. Untuk ya kembali lagi lo mesti jaga kesehatan juga. Iya, itu dia, kadang walaupun lupa ya. Iya, walaupun ya lupa, tapi kembali lagi kalau lo sakit lansia ini gimana? Betul. Karena kan lo menjadi ibaratnya lo menjadi harapan di rumah. Betul. Apalagi anak masih kecil kan, belum bisa ngapa-ngapain walaupun dia udah lincah ataupun sudah atraktif, tapi kan belum bisa ngerjain yang kita sebagai orang tua kerjain gitu. Memang harus jaga kesehatan. Hebat loh ternyata. Kalau kita nggak sehat, kasihan mereka yang membutuhkan kita. Itulah uniknya sosok ayah tunggal. Makanya gue bikin podcast ini ingin saling support each other supaya sekarang bisa jadi ada yang mendengarkan baru menjadi ayah tunggal. Kan Peacock itu kan totally sudah 6 tahun ya kan. Bisa jadi sekarang baru menjadi ayah tunggal, lagi ibaratnya lagi desperate-nya nih gitu. Pernah nggak Peacock maksudnya mengalami hal itu sampai akhirnya berapa lama sih butuh waktunya sampai akhirnya bisa seperti sekarang? Sudah bisa tahulah mana-mana aja yang perlu diprioritaskan untuk anak, apalagi ada orang tua, bokap khususnya di rumah sama anak gitu loh. Pertama kali shock pastinya ya. Maksudnya kaget kok harus, ya semua orang ingin pernikahan sekali seumur hidup, langgeng sampai akhir kini nih. Cuman kalau sampai akhir berpisah ya memang itu jalan hidup kita juga kan. Pertama memang wah, udah gitu kan 2014 kan, rumah tangga bubar, karir juga merangsang, pohon bertubi-tubi deh seakan-akan ya kan. Ya udah, cuman gue sambil sempat berapa lama ya, sempat yang down gitu ya, beberapa bulan lah. Tapi nggak sampai, karena kan anak masih di sana kan, masih kecil, masih di Bandung, masih sama ibunya kan. Jadi yang gue sendirian, bener-bener sendirian. Cuman kan karena again dan gue saat itu tinggal sama nyokap, sama bokap gue sama adik gue yang bungsu, ya kan. Jadi gue sambil berusaha, kalau gue fokusnya saat itu adalah narik anak. Oh gitu. Narik anak gue, jadi fokusnya. Jadi nggak down-downnya nggak lama-lama banget sih. Kalau penyesuaian sebagai single date-nya sempat beberapa, tapi nggak berapa bulan juga, cepet kok gue. Berapa lama kamu pulih gitu sampai akhirnya ya udah gue fokus anak gue gitu? Nggak ada sebulan ada. Oh ya? Maksudnya downnya banget downnya ya, karena gue gini, karena gue mikir gue nggak boleh down berkepanjangan, ya ada anak kan yang harus gue perjuangkan, ya kan. Maksudnya nggak nyampe terpuruk banget gitu. Kalau sebel banget memang, jadi sebel bawahnya sebel sama mantan gitu kan ya. Dulu awal-awal ya, kayaknya kenapa? Karena kan kebetulan memang dia meminta berpisah kan. Kenapa? Perasaan gue salah gue apa? Tapi memang kita harus introspeksi. Hubungan jangan dipaksakan kalau nggak sehat. Kasihan anak-anak juga kan. Ternyata memang mungkin ada kesalahan gue yang memang gue nggak tahu gitu kan. Gue berusaha jadi introspeksi. Terus memang kembali, emang gue juga ibadah. Yang namanya ini Senin Kamis dijalanin kenapa? Pusing kalau kagak kan. Mikir enggak kan. Jadi mendekatkan diri ya. Ya ke ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan. Terus ke keluarga, ya kan. Kalau gue kebetulan memang langsung fokus gue ke anak, itu yang lama itu memang penyesuaian gini loh, penjajakan. Jadi gue harus totally ngurus anak. Yang dulu ibaratnya gue ngelihat maaf ya, nya bocah geli gitu kan, gue harus nyebokin. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau, tapi sampai sekarang sampai di tengah-tengah saatnya, ayah aku sudah selesai, ini gue lanjut makan lagi, udah biasa. Sampai segitunya. Oh memang karena gue ngurusin anak. Terus kalau dia demam, penyesuaian kan ada masa-masanya. Anak umur 2 tahun kayak itu kan demam lah, sakit lah, inilah itulah, macam-macam itu yang aduh gue harus ngapain nih, kayaknya ini panik gitu kan. Sekarang alhamdulillah udah bisa. Oh ya begini, ini begini, begini. Berarti emang itu hal baru buat Peacock yang tadinya nggak pernah
kepikiran akan seperti itu gitu kan. Iya makanya bisa jadi sekarang kan ada single dad atau ayah tunggal lagi dengerin ini baru-baru gitu pisahnya, terus gimana ya gue anak ikut gue gitu kan, tapi kebanyakan sih biasanya anak tuh ikut istri atau ikut ibunya gitu kan, ikut mantan istri atau ikut ibunya si anak ini gitu. Berarti ini aku udah ketemu 3 ayah tunggal yang mana anaknya jatuh hak asuhnya ke bapaknya gitu. Kemarin-kemarin aku udah tahu kenapa mereka bisa jatuh ke tangannya mereka gitu ya sebagai ayahnya. Kalau Peacock sendiri kok bisa sih hak asuh jatuh ke tangannya Peacock? Gue sih gak datang ke pengadilan ya. Oh gitu? Gak ada. Dan maksud gue gini loh, gue tetap hubungan gue baik sama ibunya anak-anak. Ya kan, sama mantan istri ya. Oh jadi ini nggak ada urusan sama ngurus-ngurus pengadilan hak asuh jatuh ke ibunya atau ke bapaknya gitu? Enggak. Ke pengadilan gue nggak datang kok. Oh, gitu. Dapat undangan sampai 3 kali. Ya karena gue di Jogja. Gue ke Bandung cuma buat sidang. Ya ngapain? Kan maksudnya itu di Jogja. Ditelepon sama bokap ini nyokap waktu itu. Ini ada undangan pengadilan gini. Ya ngapain? Ya udah. Nggak usah datang kan, kalau nggak datang kita katanya sah kan, ketok palu kan di pihak sana kan. Dan itu anak gue kan udah ikut gue. Memang jadi gini kan, anak kita ada 2. Ada yang sulung, ada yang kecil. Yang beda 11 tahun. Maksud gue udah bagi-bagi. Lu kan fokus ke abang. Anak yang pertama saat itu berarti 2014 gue divorce, dia SMP kelas 2 kan, ya kan. Nah gue ambil si kecil karena dia lebih sibuk daripada gue, career woman gitu. Oh Peacock anaknya 2 berarti? 2. Oh yang satu ikut ibunya, satu ikut kamu. Yang satu sekarang udah kerja, yang pertama. Harusnya mau kuliah cuman karena pandemi kan dia mau negara tetangga itu cuman jadi ini dulu, postpone dulu gitu. Jadi satu-satu, dan maksudnya nggak sampai pengadilan berebut hak asuh itu, enggak, karena dia juga udah ngerti kayaknya, ibunya anak-anak ini udah ngerti bahwa gue juga nggak pegang mungkin kalau masih kecil gitu. Kalau yang gede kan ya udah bisa diarahkan karena dia masih sibuk dengan karirnya. Dan di situ memang ada orang tua, mertua kan, kasihan lah orang tua itu kan ingin menikmati masa tuanya dengan ibadah, bersilaturahmi dengan yang lain. Janganlah kita amprokin brak suruh ngurus cucu. Ibaratnya gini loh, orang tua kayak kadang gue mikirnya gini, dia tuh udah ngurus kita dari kecil. Kita udah gede, kita amprokin lagi cucu kapan istirahatnya gitu kan. Nanti ya kan, biarlah dia mau quality time juga, mungkin mau ya itu ibadah, silaturahmi, mau main-main, jalan-jalan, mau liburan. Kalau dikasih cucu lagi kan kasihan ya. Tiap kasus perpisahan, perceraian, divorce itu kan beda-beda, ya kan. Tiap pasangan itu beda-beda. Di gua mungkin bisa begitu, tapi di orang lain mungkin belum tentu bisa, ya kan. Tapi balik lagi, ingat, kalau yang sudah punya anak kan, ada yang tidak punya anak, ya udah itu mah lu udah nggak apa-apa deh ya. Yang belum punya anak, belum dapat anak itu dari pernikahannya itu. Tapi kalau yang sudah punya anak, kita jangan egois sebagai orang tua. Harus lihat posisi anak. Karena gua ini bokap nyokap kan berpisah, ya kan? Itu kurang lebih gue kuliah sih. Tapi kan ada adik gue yang bontot itu saat itu masih kecil, umurnya tahun 88 ya 7 tahun, ya kan? Itu sempat sakit. Kangen sama nyokap, dikasih ke nyokap, kangen sama bokap gitu loh yang kita lihat, ya kan. Tetap mereka itu butuh sosok figur ayah dan ibu, bapak dan ibu, ayah dan bunda, atau ya kan. Kadang kita lihat yang pasti yang tahu terbaik buat anak-anak ya kalian, kita sebagai orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, gitu loh. Jadi kalau misalkan memang pisahnya dengan tidak baik-baik dan hubungannya pun sangat tidak baik, tapi kalau misalkan memungkinkan si anak untuk tetap berkomunikasi dengan ibu kandung atau bapak kandungnya, why not? Kecuali memang yang akhirnya tersangkut dengan kasus ya narkoba atau apalah yang membuat akhirnya hukum maupun akhirnya membuat karakter anak jadi tidak baik ya. Misalkan ternyata dia jahat pas kakak curanmu atau apa gitu ya itu ya jangan. Tapi kalau misalnya masih dianya juga baik, profesinya baik, status sosialnya maksudnya baik, tidak ada dalam kasus apa gitu ya why not gitu kan. Kecuali mungkin yang menurut mereka tidak baik adalah ya perasaan mereka disakiti, itu aja sih kayaknya. Ya, itu kan kita pribadi. Iya personal issue-nya gitu kan. Jangan dilibatkan ke dia. Kita berarti, harus netral. Iya berarti kan itu bisa dibilang
selfishnya kita gitu kan. Oke. Karena mereka saat mereka sudah bersekolah, terutama paling berasa tuh TK, playgroup TK deh sampai ke SD awal-awal kelas 1 2 3 itu ya. Saat dimana yang jemput kadang mama papa. Ada acara itu ada mama papa. Teman-teman ya maksudnya lengkap. Dia lihat teman-temannya kayak gue bikin prakarya itu kan ada bapaknya bantu ibunya bantu bapak, saling isi kan. Itu kalau kita sedikit sensitif, kita lihat dia ya kan, karena kan kita suka nggak ngeh kan, ada itu tatapan sedih ngirinya itu ada. Kamu pernah di posisi itu? Yes. Dan itu gue ngomong sama gue, jadi setiap anak gue mau tidur sama anak gue kan selalu ngobrol. Gue dulu di radio sebelumnya talk show sama pakar alam bawah sadar. Itu kalau ingin memasukkan kata-kata baik, kata-kata positif gitu ya, saat dia baru lagi rip-rip mau tidur, baru tidur lelap tapi masih ini mau mimis, nggak, itu kan kadang gitu kan, manggilnya apa? Abang. Saat baru tidur, abang mau pipis nggak? Pasti dia masih jawab kan, belum pules banget, nggak, itu katanya. Gue gak tahu ya, ini pakar alam bawah sadar mesti disanta sama untuk ngobrol. Di situ masukin hal-hal yang Dede jadi anak soleh ya, jadi anak baik ya, kamu harus semangat ya. Dan sebelum itu gue selalu ngobrol. Kadang dia ngobrol, ayah aku kenapa sih aku nggak seperti teman-teman gitu, bunda juga datang ke sekolah. Diajak ngobrol. Lu kalau ketemu anak gue jadi bawel. Kalau teman-teman ngomong, ya bapaknya penyiar sih, jadi anaknya juga hidup. Padahal karena gue sering ngajak ngobrol. Jadi kayaknya kepintaran tuh. Udah kepintaran 2-3 tahun di atas angkatannya tuh. Nggak apa-apa, berarti kritis ya. Dan bisa interaktif kan kayak gitu. Dan maksudnya kan banyak ya, sorry to say ya, banyak anak yang menjadi korban dalam tanda kutip perpisahan orang tuanya, dia menjadi minder dan menjadi nggak pede untuk komunikasi dengan banyak orang. Nah, anak-anakmu sendiri dengan teman-temannya gimana? Wish, gaul. Oh ya, bagus dong. Galak lebih tepatnya. Gitu. Kamu nggak boleh galak-galak ya, jadi karena dia kan paling tinggi kan, 1-2 orang paling tinggi lah, termasuk bongsor cepet tingginya gitu kan. Jadi kayaknya dibilang leader juga enggak sih, karena masih jadi follower juga. Nah itu kita harus yang gue ingat adalah kita jangan biasain komunikasi searah. Komunikasi searah kan kita cuma sekedar nyuruh merintah. Biasakan komunikasi 2 arah. Kita memberikan perintah atau memberikan masukan, tapi kita juga harus mau mendengarkan. As good sebagai pendengar yang baik, good listener buat anak. Dan jangan paksa mereka untuk upgrade pemikiran mereka, tapi kita harus downgrade. Kita harus yang seumuran mereka nih. Kita kan mikir kita mungkin ini pasti bisa gampang memecahkan suatu masalah gitu kan. Masa gitu doang nggak kuat, nggak bisa sih gini-gini. Karena bagi kita itu sepele, hal kecil. Tapi bagi mereka yang mungkin umur 5 tahun, 7 balita jangan balita atau umur 7, 8, 9 tahun itu kan, itu hal yang baru dan yang diajarin susah. Jadi kita harus downgrade selevel mereka gitu. Jadi nggak membuat hal jadi susah. Kadang kan gitu, banyak orang lihat kan kalau video-video sekarang kan, school from home ini kan, stres. Ibu-ibu baca kayak, masa ini nggak bisa, ini gampang banget menurut si ibu, menurut si ini. Padahal walaupun gue juga begitu awal-awal, walaupun awal-awal gue begitu loh. Gue ibaratnya yang bener yang dibilang banyak berantem akhir sama anak itu kan, jadi berantem gini-gini. Ya, gue lebih karena gue kan baru plak baca buku, maksudnya dulu sih udah, cuman kan sekedar yang tugas dari rumah. Kalau ini kan bener-bener kayak kita jadi guru kan, harus baca gitu. Masa ini nggak bisa ini. Akhirnya sekarang gue yang udah, karena bagi gue dia nggak ketemu temennya, dia nggak sekolah aja udah cukup kesian loh ngeliat anak-anak di rumah tok. Di rumah juga aja mereka tuh sebenarnya butuh biasanya main kan, biasanya gitu. Berinteraksi, bersosialisasi, bepergian. Ini anak gue nggak berani ajak dia ke mall kemana aja, gue nggak berani. Anak seperti umur dia kan pegang eskalator pegangan atau lift, tombol lift itu emang ngerti langsung cuci tangan sebelum megang area muka, enggak kan? Kalau nggak kita yang ingetin, makanya gue nggak berani bawa ke tempat umum, gitu kan? Jadi gue ngelihat ini anak udah di rumah aja, sebenarnya gue udah kesian, gue nggak mau nambahin beban, jadi gue pakai fun. Yuk kita mau bikin apa ya, prakarya atau pelajaran, yuk kita gini, kamu bosen ya deh. Ya kan gue akhirnya memang gue kasih HP sih, karena harus komunikasi video call sama ibunya gitu loh, ya kan. Dan tingkatnya kan karena sekarang zaman teknologi ada wifi gitu, jadi nggak
itulah killing time-nya mereka ya dengan ya Video bermain call. games, menonton atau dan ya itulah. Bisa jadi sekarang ada ayah tunggal juga gitu ya, lagi bingung gitu. Kok anak gue nih sekarang ikut gue tapi masih belum bisa ya gue handle gitu. Ya kembali lagi kan tadi kalau Peacock kan butuh waktu gak lama gitu. Apa sih bisa dibilang cara terjitu sampai akhirnya Peacock bisa menangani itu semua selain ya tadi kan Peacock bilang ya gue sebenarnya nggak pernah nih nyebokin anak gue gitu. Apa sih yang sampai akhirnya kalau perempuan kan bisa bilang gue perempuan memang udah menjadi naluri seorang ibu. Nah kalau naluri seorang bapak kan sebenarnya jarang ya orang bilang gitu. Iya, berburu ya kan. Keluar. Nah itu dia maksud gue. How you handle this sih Peacock gitu. Ini untuk kita sharing buat teman-teman yang single dad khususnya. Single dad untuk anaknya. Gini aja bos, gan, bro. Coba yaitu komunikasi dua arah. Sesekali ajak ngobrol gitu kan. Dia hobinya apa? Kayak kebetulan kan anak gua sama HP luar biasa sih. Kalau yang lain-lain kadang ngingetin hati-hati ya HP jangan terlalu sering atau apa, batasin waktunya ini anu gitu kan. Dia main games apa tuh kadang gue coba ngikutin. Oke, ayo install. Kita mabar. Gue juga baru tahu mabar. Main bareng. ayo kita mabar. Oke, ayo. Dulu angkatan kita mabar tuh mabuk bareng. Mabuk bareng, makan bareng ya boy ya. Madu mak gue taunya kan. Apa masuk duduk mabok. Astagfirullah. Udah ya jangan. Madu mak di Senayan situ kan, parkir Senayan. Iya, belakang DPR ya. Iya. Aduh, padahal kagak gitu juga sih, cuma nontonin aja yang pada celeng. Oke. Nggak, jadi ya kita main bareng gitu. Komunikasi dua arah, ya kan, jangan searah aja, jangan kita hanya memberi perintah, tapi kita mau didengarkan, tapi kita tidak mau mendengar, itu kita egois. Jadi usahakan komunikasi dua arah, tanya perkembangan, tanya aja temennya, kayak anak gue ya, gitu. Dek, siapa yang cantik? Jangan nyanyi pacaran ya, sekecil belajar katanya. Nggak tahu ya, itu kenapa pada ini sih ada yang ini aku misalnya gitu. Orang mau main doang, lu aja kegeeran, jangan baper. Kadang gue suka keluar elunya gitu kan. Ayah nggak boleh ngomong lu gue sama anak katanya. Oh, iya. Kamu anak, karena dari kecil anak gue bisa ini lah. Kamu anak kecil harus dengerin orang tua. Ayah orang tua harus dengerin anak kecil. Gue digituin yo. Iya. Ini anakku kayak gue kepinteran jadi kayak ini anak. Jadi ngomelin kita ya. Guru TK aja bilang, Papa Ayah Raza ya, kalau ngebalikin omongan guru yang pinter. Aduh maaf bu, pas saya didik anak kali ya. Maaf ya bu, tapi dia pinter, cerdas. Ya maaf ya bu nanti tapi kan pelan-pelan. Kita ngasih tahu itu sesuatu itu semua dengan pelan-pelan, jangan langsung brok gitu loh. Ya kan? Pelan-pelan, bertahap, butuh kesabaran. Yang pasti pokoknya ada saatnya ada satu saat kita memang harus jadi ayah yang tegas, ya kan? Ada satu saat kita bisa jadi teman dia, gitu loh. Kita harus pintar-pintar baca situasi lah, gitu. Jangan sampai nanti karena kitanya kaku, kitanya terlalu selfish ya. Selfish, egois yang apa namanya ya gue bapak lu gue ayah lu harus nurut apa kata gue, jadi salah nantinya kan. Jadi nggak dekat. Kalau mau anak deket ya begitu. By the way, sebagai ayah tunggal ini kan kalau kita let's say ibu tunggal, single mom atau janda gitu sebutannya, itu kan selalu ya dipandang tadi nih kan Peacock baru dengar apa sih Kim julid gitu kan, selalu dipandang julid sama orang, atau bisa dibilang dipandang sebelah mata atau dinyinyir, ih dia kan janda misalnya. Nah lu sendiri sebagai duda anak duda anak dua ya, pernah nggak sih kayak dapat social judgment dari lingkungan, baik itu di keluarga atau mungkin ya di lingkungan sekolah anak kan, apalagi tadi Peacock cerita ikut grup ibu-ibu tuh, ya kayak dipandang sebelah mata aja, lu duda keren atau apa gitu, atau sebutan duren. Ya duda apalah. Padahal duduk dumpleng gue kan. Ya maksudnya pernah dapat ya ledekan atau gimana nggak sih? Enggak so gitu. Malah mau jodohin banyak banget. Oh iya. Orang dari belum
putusan pengadilan belum keluar aja udah ada mau jodohin. Ini loh kok, nih guru ini loh kok, ini janda anak satu, anaknya seumuran anak lo, pasti cocok. Ini loh kok, ada ini apa namanya, ini gadis loh, gini. Banyak yang jodohin malah. Oh gitu. Lu apaan sih gue bilang, gue Enggak lah, gue bentar dulu, orang gue masih fokus, gue aja masih penyesuaian ngurus anak gitu kan. Terus ibaratnya lu kalau lu tahu lagu Betharia Sonata kan, pulangkan saja aku pada ini aja ini. Ya kan, ini kan pas divorce gue yang pulang ke orang tua gue, bukan gue yang pulang dari Bandung ya kan. Ibaratnya gue kan malu gitu kan. Maksud gue merit, lu gak mau merit lagi, memang lu nanti ini nih mau, insya Allah ya siapa sih yang gak mau ya kan, kita berumah tangga lagi ya kan. Gue ibaratnya kalau laki-laki ada menopause, gue belum menopause gitu kan. Mau sih, cuman kan ya gue sambil jalan aja gitu loh. Dan sekarang ini memang fokus gue adalah ke orang tua, apalagi era pandemi gini ya. Sebelum pandemi dia, kita bicara sebelum pandemi ya. Kalau bicara lu mau merit lagi lu gini sampai mau dijodoh-jodohin, sampai ada yang dijebak, gue tau makan malam bareng-bareng. Ada, makan malam, itu yang gue kenalin, yang gue ceritain. Sialan lo. Jadi pantesan kayaknya ini udah bling-bling begitu kan, udah yang gitu maksudnya. Kayak cantik banget gitu kan. Sementara gue kan geradagan ya orangnya ya. Maksudnya ya acak ucu ya. Ya acak ucu, cala colo gitu kan. Maksud gue ya udah, gue bilang enggak, bukannya enggak mau, emang belum nanti ada saatnya mungkin nanti gue yang plak ketemu blak gila. Apalagi kan nyokapnya kan baru merit, bukan baru merit ya, nyokapnya anak-anak. Oh, baru nikah lagi. Udah itu si Raza TK kelas 1 atau 2 ya. Kan gue anterin kan ke Bandung kan. Ya yang dia cerita pas gue jemput pulang itu, ayah, aku kapan punya bunda baru? Iya, kira-kira TK kelas 1 deh, TKA deh kalau nggak salah deh. Apa TKB gue lupa lagi. Ya, kira-kira namanya siapa ya? Langsung. Kita bisa beli di mana ya ayah? Begitu lu ngomong. Beli lu masa aja swingnya kayak milih-milih manekin gitu kan. Nantilah ayah. Oke, tapi kalau ayah kalau ada bunda baru, ayah menikah lagi, kamu tidur sendiri ya, kamu tidur sama opa atau di kamar sendiri. Oh kalau gitu jangan, tunggu aku besar. Dia nggak mau aku bisa. Ya kamu nggak boleh tidur, ya kan ayah tidur sama bunda baru. Kamu jangan tidur sama ayah berarti. Oh kalau gitu jangan dulu. Nanti saja kalau aku sudah besar. Kurang asam lu besar, gua kayak kakek. Dalam hati gue ya. Iya. Gitu. Jadi karena komunikasi aja sih. Mungkin pertanyaan apa sih kok jadi ke situ? Iya tadi kembali lagi. Oh julid, nggak ada yang julid. Pernah julid nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang julid. Oh mungkin karena memang dijodoh-jodohin sama teman kuliah ada, teman SMA ada. Kan reunian, self reunion ketahuan dan katanya. Kemarin kan self reunion kan, ya kan dia yang jodohin ada. Lu nggak selama ngapain aja mana nggak bisa. Nah, kalau gue nggak ada perasaan, masa gue paksa-paksa kan? Iyalah, iya. Ya kan? Berarti Pikok itu sebagai ayah tunggal atau duda nggak pernah ada yang ledekin atau sampai akhirnya dipandang julid. Minder gitu bilang ya? duda, enggak, gue bilang gue duda, gue single parent, so why gitu. Mungkin kalau di daerah-daerah pedesaan atau daerah, maksudnya ya ini kan kita di kota besar ya, di sini juga orang udah bukan hal yang apa sih tabu lagi lah, janda, duda, mungkin kalau zaman dulu kan kayak dulu kan. Atau yang di sinetron itu lah aku menangis ya Rosa itu mungkin janda duda atau apa. Enggak, karena memang masih banyak biasanya kalau di sini pun social judgment itu selalu datang gitu. Kalau ke janda, perempuan, ke wanita. Iya, tapi ke duda juga kadang suka dianggap ya itu. Contohnya kok dia nggak nikah lagi sih, emang nggak kasihan anaknya kayak gitu biasanya gitu kan. Ya mungkin itu salah satunya Pikok. Oh kalau ngomong gitu ada. Emang lu gak mau nyari nyokap mama baru buat anak lu, mumpung masih kecil gini, ada. Tapi itu bagi gue sih lebih ke saran nyaran. Gue sih gak nganggap itu julid ya. Ya gue mau sih, cuma nanti lah gak tahu lagi. Ya udah lu cari lu gini. Ya gue juga mau, tapi gak segampang itu juga. Lagi gue masih berantakan nih ekonomi ya segala macam gue bilang. Berarti bagi gue sih itu gak julid, bagi gue sih masih enak-enak aja gitu ya. Gue sih nanggep, karena gue orangnya easy going juga kan nanggepinnya, jadi ya terserah lah. Kalaupun ada yang julid nyinyir di luar sana di belakang gue, toh gue nggak sakit, nggak denger, gue nggak merasakan sakit, dan gue nggak ada efek yang apa sih ke gue, biasa aja. Oke. Berarti itu juga salah satu input buat single dating. Mungkin biasanya orang kan namanya baru berpisah, sensitivitas diri itu sangat tinggi kan. Apapun itu
lelaki aja kan even ada lagunya apa sih ya, gue lupa judulnya. Bukan cowok jangan nangis, itu men don't itu No Woman No Cry. No Woman No Cry. Iya ya kan, Bob Iya, Marley aja kan Bob Marley. iya kan bilang lo No Woman No Cry. Iya. No Woman No Cry, nangis lu katanya perempuan lu. Tapi bisa nangis kan. Iya. Iya, maksud gue kembali lagi ketika lo pertama kali berpisah nih, single dad, bisa jadi kan lo sensitivitas diri lo atau apa-apa baper lah gampangnya. Bisa langsung walaupun lo cowok nangis gitu kan, apalagi urusan diledekin temen atau kayak gitu-gitu. Enggak ya? Nangis gua itu sedih lah dalam gitu. hidup gua nih, seumur gua ini yang mendekati kepala sekian gitu kan. Kepala 4 kan lo? Iya sih. Iya kan? 4 sama umur gua sekarang. Iya 4. Lucu ya. Makanya gue pas-pasin gondrong. Karena kalau udah gocap gue males gondrong. Aki-aki gondrong itu pantas banget. Oke. Apa nama? Capek banget tadi jadinya Tadi lupa. Kan gue ke distract. Iya 44 itu apa Bukan namanya? 44, diulang lagi 44-nya lagi nyolong. 44-nya ditegesin lagi lo pemirsa. Ya intinya lo itu. Nggak, apa namanya? Tadi sampai apa sih tuh? Kan gue kan nggak ke distract. Tunggu bentar. Short memory pula. Ya intinya Peacock itu tadi Ngomong enggak apa tadi? nggak masalah gitu kan. Yang No Woman No Cry nggak nangis. Oh iya, No Woman No Cry. Oh nangis. Iya. Nangis gue tuh bisa dihitung dalam Dia hidup gue dihitung. ini, ya kan? Nangis gue waktu bayi mungkin ya. Terus abang gue wafat tahun 2004. Terus pernikahan gue yang gue harus sungkeman sama nyokap. Terus saat dia minta, ibunya anak-anak saat minta divorce, itu gue nangis gue. Karena gue kaget. Karena gue menganggap rumah tangga gue baik-baik aja. Ternyata itu gue shock, kaget itu yang. Dan gue nangis, terus nangis karena gue takut kehilangan anak-anak sih. Dan saat itu gue mikir, pagi itu kan baru 2 tahun, dia kecil ya. Gitu lah, gue nangisnya di situ. Jadi gue gak bakal bisa ketemu anak-anak gue, bukan ke dianya gue merasa sebel gitu. Saat itu ya. Jadi sama ini udah ini gue pikir. Tapi sekarang udah enggak. Itu doang nangis gue yang bisa di rumah ya, segitu. Ya berarti maksud gue kembali lagi tadi julitan nanti nyinyiran orang lain gak bikin lo sampai nangis, even lo sedih gitu ya. Enggak. Diratapi kayak Janganlah. Apalagi kalau laki-laki ya, ini buat duda-duda junior, duda baru gitu. Jangan terlalu dia terlalu terpuruk. Justru kita harus bangkit. Kalau yang udah punya anak, demi anak-anak. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Vicky Faturrahman atau Peacock. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kimi FM. Bye!